Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fahita Muharromah, NIM 400305196500057 dari kelas Gedung 1, Program Studi D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi persamaan diferensial orde 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 dibagi menjadi 5 metode, yaitu integral langsung, pemisahan variabel, homogen, linier, dan Bernoulli. Tetapi yang dipelajari hanya 3, yaitu integral langsung, linier, dan Bernoulli. Contoh soal yang akan saya jelaskan yaitu 1. Metode linier. Metode linier memiliki bentuk umum dy per dx plus py sama dengan Q, lalu memiliki faktor integrasi atau bisa kita singkat fi. Fi sama dengan E integral pdx atau E ln x sama dengan f. Y kali fi sama dengan integral Q fi dx. Sifat ln yaitu jika ln dikali b pangkat n sama dengan n dikali ln b. Setelah itu, mari kita langsung ke contoh soal. Di sini saya membuat soal dy per dx plus 2x plus 1 per x dikali y sama dengan e pangkat min 2x. Kita ketahui bahwa integral px kali dx sama dengan integral 2x plus 1 per x kita kurungkan dikali dx sama dengan 2x plus ln x dengan faktor integrasi yaitu e integral px dikali dx sama dengan e pangkat 2x plus ln x sama dengan e pangkat 2x dikali e pangkat ln x sama dengan xe pangkat 2x. Lalu kita kalikan faktor integrasi ini ke persamaan awal, yaitu kita tulis kembali dy per dx plus 2x plus 1 per x kita kurungkan dikali y sama dengan e pangkat min 2x, sehingga kita peroleh x e pangkat 2x dikali dy per dx plus xe pangkat 2x dikali 2x plus 1 per x kita kurungkan dikali y sama dengan xe pangkat 2x dikali e pangkat min 2x. Dapat juga kita tulis menjadi d per dx dikali xe pangkat 2x kali y tutup kurung sama dengan x. Lalu kita integrasikan kedua ruas terhadap x sehingga kita memperoleh xe pangkat 2x dikali y sama dengan integral x dikali dx, atau kita turunkan lagi menjadi xe pangkat 2xy sama dengan 1/2
X pangkat 2 plus C. Sehingga hasil akhirnya kita temukan Y sama dengan X per 2E pangkat 2X plus C. Selesai. Baik, kita review lagi. Di sini saya membuat soal dengan dy per dx plus 2x plus 1 per x di dalam kurung dikali y sama dengan e pangkat min 2x. Kita ketahui bahwa integral px dikali dx sama dengan integral 2x plus 1 per x di dalam kurung dikali dx sama dengan 2x plus ln x. Dengan faktor integrasi e pangkat integral px dikali dx sama dengan e pangkat 2x plus ln x. Kita kalikan menjadi e pangkat 2x dikali e pangkat ln x, sehingga hasilnya sama dengan xe pangkat 2x. Lalu setelah itu, kita kalikan faktor integrasi ini ke persamaan awal, yaitu ini, kita tulis lagi. dy per dx plus 2x plus 1 per x di dalam kurung dikali y sama dengan e pangkat min 2x. Sehingga kita peroleh xe pangkat 2x dikali dy per dx plus xe pangkat 2x dikali 2x plus 1 per x dikali y. Di video tadi saya lupa, di sini kita coret x dengan x, sehingga hasilnya kita peroleh xe pangkat 2x dikali e pangkat min 2x. Kita juga dapat menulis menjadi seperti ini, yaitu d per dx dikali xe pangkat 2x dikali y di dalam kurung sama dengan x. Kita peroleh xe pangkat 2x dikali y sama dengan integral x dikali dx. Kita turunkan lagi menjadi xe pangkat 2x dikali y sama dengan 1 per 2x pangkat 2 plus c. Kemudian hasil akhir kita temukan bahwa y sama dengan x per 2e pangkat 2x plus c. Selesai. Di video kali ini, kita akan membahas integral khusus. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyifa Rahmadanisa, NIM 017 dari kelas Gedung 1, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini, yaitu integral khusus atau biasa disebut dengan integral lipat. Integral khusus atau integral lipat memiliki ciri yaitu terdapat lebih dari satu integral atau diintegralkannya suatu fungsi lebih dari satu kali. Bisa 2, bisa juga 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah integral lipat 2. Integral lipat 2 memiliki dua bentuk penulisan. Ada yang integralnya berderet atau berdampingan seperti ini. Ada juga yang integralnya terpisah atau ada jaraknya. Untuk integral yang penulisannya seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah integralkan dahulu fungsi yang paling dalam keluar dengan menganggap variabel lain sebagai konstanta. Kita lihat di sini, yang di dalam adalah x. Maka fungsi x, y kita integralkan terhadap x, lalu hasilnya diintegralkan lagi terhadap y. Kalau misalnya di sini y, di sini x, maka fungsi x, y kita integralkan terlebih dahulu terhadap
Y. Lalu hasilnya diintegralkan lagi terhadap X. Lalu bagaimana dengan integral yang bentuk penulisannya seperti ini? Cara mengerjakannya adalah integralkan dahulu fungsi yang paling kanan ke kiri dengan menganggap variabel lain sebagai konstanta. Coba lihat di sini, yang paling kanan adalah Y. Maka fungsi X, Y kita integralkan terhadap Y, lalu hasilnya diintegralkan lagi terhadap X. Kalau misalnya di sini Y dan di sini X, maka fungsi X, Y diintegralkan terhadap X, lalu hasilnya diintegralkan lagi terhadap Y. Untuk bentuk penulisan yang seperti ini, kita lihat yang paling sebelah kanan. Apakah kita harus mengintegralkannya terhadap X atau Y terlebih dahulu? Kalau bentuk penulisannya seperti ini, kita lihat yang paling dalam. X terlebih dahulu atau Y terlebih dahulu. Nah, untuk integral lipat 3 juga memiliki dua bentuk penulisan. Ada yang integralnya berderet, dan ada juga yang integralnya terpisah atau ada jaraknya. Yang membedakan adalah di sini ada X, Y, dan Z. Sedangkan di integral lipat 2 hanya ada X dan Y. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Cara mengerjakannya sama dengan integral lipat 2. Untuk integral yang berderet seperti ini, kita mengerjakannya dari dalam keluar. Kita lihat yang ada di dalam adalah X. Maka fungsi X, Y, Z kita integralkan terhadap X, lalu diintegralkan lagi terhadap Y, dan yang terakhir kita integralkan terhadap Z. Begitu pula dengan yang integralnya seperti ini. Kita lihat yang paling kanan, yang di sebelah kanan adalah X. Maka kita integralkannya terhadap X. Sama seperti di integral lipat 2. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini sudah ada dua contoh soal untuk masing-masing bentuk penulisan. Ada yang integralnya berderet, ada yang integralnya terpisah. Kita coba selesaikan dulu integral yang berderet. Kita lihat yang paling dalam adalah X. Maka kita integralkan XY plus Y kuadrat terhadap X terlebih dahulu, lalu kita integralkan lagi terhadap Y. Kita tulis kembali integral 0, 2, dalam kurung integral 0 Y XY plus Y kuadrat dx dy. XY diintegralkan terhadap X, maka akan menjadi Y per 2X kuadrat ditambah Y kuadrat diintegralkan terhadap X akan menjadi Y kuadrat X. Jangan lupa kita tuliskan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya Y dan batas bawahnya 0. Maka di sini X sama dengan 0, X sama dengan
Y dy. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan Y dan X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Maka akan menjadi Y per 2 dikali X. X-nya kita ganti menjadi Y. Maka Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikali X-nya diganti dengan Y kali Y. Nah, 0 disubstitusikan ke dalam persamaan ini, hasilnya 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. dy. Hasilnya adalah Y pangkat 3 per 2 ditambah Y pangkat 3 dy. Kita sederhanakan bentuknya, akan menjadi 1 per 2 ditambah 2. 3 per 2. Integral 0, 2. Y pangkat 3 dy. Setelah diintegralkan terhadap X, kita integralkan lagi terhadap Y. 3 per 2 dikali Y pangkat 3 diintegralkan terhadap Y. Maka akan menjadi 1 per 4 Y pangkat 4. Dengan batas Y sama dengan 0, Y sama dengan 2. Lalu kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan. 3 per 2 dikali 1 per 4 dikali Y-nya kita ganti menjadi 2. 2 pangkat 4. 0 disubstitusikan ke dalam persamaan ini, hasilnya 0, tidak perlu dituliskan. Maka hasil akhirnya adalah 3 per 2 dikali 2 pangkat 4, 16 dibagi 4. 4 ya. 4 dikurangi 0. 4 dibagi 2. 2, 3 dikali 2, 6. Maka hasil akhirnya adalah 6. Untuk integral yang penulisannya terpisah, langsung saja kita selesaikan soal ini. Kita lihat terlebih dahulu yang paling kanan adalah Y. Maka X pangkat 3 ditambah Y, kita integralkan terhadap Y. Langsung kita tulis lagi, integral 0, 1, X pangkat 3 plus Y dy. Integralkan terhadap Y. X pangkat 3 diintegralkan terhadap Y akan menjadi X pangkat 3 Y ditambah Y diintegralkan terhadap Y akan menjadi Y kuadrat per 2. Dengan batasan Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Kita substitusikan nilai ini
nilai batasannya ke dalam persamaannya. Karena ini diintegralkan terhadap Y, maka yang kita ganti adalah Y-nya. Akan menjadi X pangkat 3 dikali 1 ditambah Y-nya kita ganti dengan 1, maka 1 kuadrat per 2. X pangkat 3 plus 1 per 2. Ini baru diintegralkan terhadap Y. Lalu kita integralkan lagi terhadap X. Kita integralkan terhadap X ya. Integral 0, 2 dx. X pangkat 3 diintegralkan terhadap X akan menjadi X pangkat 4 per 4 ditambah 1 per 2 diintegralkan terhadap X akan menjadi 1 per 2X. Batasnya X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 0, X sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 4 per 4. Ditambah 1 per 2 kali 2. Berapa hasilnya? 2 pangkat 4, 16 bagi 4. 4 ya. Ditambah 1 per 2 kali 2. 1. 4 tambah 1, 5. Maka hasil akhirnya adalah 5. Untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang seperti ini ataupun seperti ini, kita lihat terlebih dahulu apa yang ada di dalam. Lalu, kalau yang seperti ini, kita lihat yang paling kanan.